Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Orang-orang kaum Zionis Yahudi Israel dan militer Israel telah berkali-kali mengusir paksa warga Palestina dari tanah kelahirannya. Bahkan mereka nggak segan-segan melukai dan membunuh warga Palestina yang mempertahankan tanah miliknya dari penjajahan. Beberapa hari lalu, Menteri Keamanan Israel Ben Gvir bahkan membagi-bagikan puluhan ribu senjata api kepada warga Zionis Yahudi, seolah-olah ia melegalkan atau mengizinkan setiap Zionis Yahudi menggunakannya untuk menghadapi warga Palestina. Kaum Zionis Yahudi ini sejak dulu dikenal memiliki sifat-sifat buruk, hingga keberadaannya tidak disukai bangsa-bangsa lainnya. Beberapa di antara sifat buruk bangsa Zionis Yahudi adalah tidak mau bersyukur atas nikmat yang diperoleh dan membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah melalui nabinya. Di Al-Quran banyak mengisahkan tentang sifat-sifat buruk kaum Zionis Yahudi ini. Nah, kalau kalian ingin tahu, simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian agar pemirsa Majid lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, mendustakan nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perintahnya kepada Bani Israel untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 47 disebutkan yang artinya, "Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Mujahid mengatakan bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka kaum Bani Israel selain dari apa yang telah disebutkan ialah dipecahkannya batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum mereka. Diturunkan kepada mereka manna dan salwa, dan mereka diselamatkan dari perbuatan Fir'aun dan bala tentaranya. Abul Aliyah mengatakan bahwa nikmat Allah tersebut ialah Dia menjadikan dari kalangan mereka banyak nabi dan rasul, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab samawi. Meski demikian, kaum Yahudi atau Bani Israel ini mengingkari dan mendustakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Yang kedua, suka menantang Tuhan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 55 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya.'" Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa setelah bangsa Yahudi disambar petir karena kecongkalannya, mereka lalu dibangkitkan supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Ingatlah akan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada kalian, yaitu aku hidupkan kembali kalian sesudah kalian mati tertimpa halilintar, ketika kalian meminta sebelumnya agar dapat melihatku secara terang-terangan. Padahal hal tersebut tidak akan mampu kalian lakukan dan tidak pula bagi orang-orang seperti kalian." Demikian menurut tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Jurayji. Yang ketiga, suka melanggar larangan Allah dan Rasul. Sikap buruk kaum Yahudi dan Bani Israel salah satunya yakni suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum Bani Israel terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka atas hal tersebut dari mereka. Tetapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan, sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut. Yang keempat, suka berkhianat. Sikap buruk kaum Zionis Yahudi Bani Israel lainnya terhadap bangsa lain maupun sesama Yahudi yakni suka berkhianat dengan janji mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 84, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi sedangkan kamu mempersaksikannya." Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Apabila terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, maka masing-masing berpihak kepada teman sepaktanya. Orang-orang Yahudi pun terlibat pula dalam peperangan ini hingga ia membunuh musuhnya. Dan ada kalanya seorang Yahudi membunuh Yahudi lain yang berpihak kepada musuhnya. Padahal perbuatan ini diharamkan atas diri mereka menurut ajaran agama yang dinaskan oleh kitab Taurat mereka. Mereka mengusir musuh mereka dari kampung halamannya serta merampok semua peralatan, barang-barang dan harta benda yang ada padanya.
Yang kelima, tamak terhadap dunia. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 55 yang artinya, dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya, karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Artinya mereka adalah orang-orang paling menginginkan usia panjang karena mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka sangat buruk dan akibat dari amal perbuatan mereka di hadapan Allah sangat merugi. Dunia ini bagikan penjara bagi orang mukmin dan bagikan surga bagi orang kafir. Mereka sangat menginginkan seandainya ditangguhkan dari kepastian hari akhirat. Untuk itu mereka berupaya ke arah itu dengan semua kemampuan yang mereka kuasai. Akan tetapi apa yang mereka takutkan dan mereka hindari itu pasti akan menimpa diri mereka, hingga mereka lebih tamak kepada kehidupan di dunia ketimbang orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak memiliki suatu kitab apapun. Yang keenam, mengubah firman dan hukum Allah. Sikap buruk Bani Israel dan kaum Yahudi yakni mengubah firman dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 75, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Menurut Ibnu Zaid, yang dimaksud dengan kalamullah ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, lalu mereka mengubahnya dan mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram, dan yang haram mereka jadikan halal. Lalu mereka mengubah perkara yang hak menjadi perkara yang batil, dan yang batil menjadi hak. Apabila datang kepada mereka orang yang berada di dalam pihak yang benar disertai dengan uang suap, barulah mereka mengeluarkan kitabullah atau Taurat. Jika datang kepada mereka orang yang berada dalam pihak yang batil dengan membawa uang suap, mereka mengeluarkan kitab yang telah mereka ubah itu sehingga dia berada dalam pihak yang benar. Pemirsa Manji TV, itulah 6 sifat buruk bangsa kaum Zionis Yahudi. Tentunya sifat-sifat buruk kaum Zionis Yahudi ini akan terus muncul sepanjang masa hingga sekarang. Mulai dari kufur, syirik, maksiat, membunuh para nabi, menyimpangkan Taurat, berbohong, berkata palsu, memakan harta riba, memakan harta haram, zina, dan perbuatan-perbuatan mungkar lainnya. Semua itu diterangkan secara gamblang dalam Al-Quran tentang sifat-sifat kaum Zionis Yahudi ini. Dan kaum Yahudi ini merupakan satu-satunya umat dalam sejarah yang membunuh para nabi. Dan itu merupakan kejahatan besar yang tidak pernah dilakukan kecuali orang-orang kaum Zionis Yahudi ini. Pembunuhan yang mereka lakukan terus berlanjut kepada pembunuhan berbagai bangsa hingga hari ini. Semoga pemirsa Manji TV bisa menarik hikmah dari video ini, dan kita turut mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang dijajah kaum Zionis Yahudi. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk terus dukung channel Masjid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Masjid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنزلنا من السماء